Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Senang sekali pada video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maulidah Hidayati, NIM 23070190089 dan saya sendiri Istirohah NIM 23070190090. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senarai ketetanggaan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan adalah matriks berukuran n kali n atau bisa dibilang matriks persegi. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan simpul J bertetangga. Sebaliknya, AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Nah, yang dimaksud bertetangga itu yang bagaimana sih? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Misal kita punya graf dengan 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Maka matriks ketetanggaannya adalah, langkah yang pertama, kita tulis dulu jumlah simpulnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang sini juga sama, 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari ini 1, 1. Kita lihat di gambar simpul 1 dan 1. Karena tidak ada garis yang menghubungkan, maka nilainya 0. Selanjutnya kita lihat 1, 2. Karena ada yang menghubungkan, berarti simpul 1 dan simpul 2 ini bertetangga, maka nilainya adalah 1. Kemudian 1, 3. Kita lihat 1, 3. Simpul 1 dan simpul 3 itu juga bertetangga karena ada yang menghubungkan, berarti nilainya 1. Kemudian 1, 4. 1, 4 bertetangga, berarti nilainya 1. 2, 1. Kita lihat 2, 1 bertetangga ya, maka nilainya 1. 2, 2. 2, 2 itu bernilai 0. Kemudian 2, 3. 2, 3 nilainya 1. Oke, saya percepat ya teman-teman. Nah, cara untuk menentukannya adalah sama. Dari matriks ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya AIJ sama dengan 1 jika I tidak sama dengan J. Misalnya nih, AIJ-nya A12, kan nggak sama I sama J-nya, berarti nilainya 1. Nah, dan AIJ bernilai 0 jika I sama dengan J. Tuh, paham ya teman-teman? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke yang kedua, yaitu matriks bersisian. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ingat dari matriks bersisian. Yang pertama yaitu matriks bersisian menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Jadi tidak hanya simpul tapi juga ada sisinya. Kemudian yang kedua, baris menunjukkan simpul dan kolom menunjukkan label sisi. Kemudian yang ketiga, bila dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Kemudian AIJ sama dengan 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Kemudian yang keempat adalah
matriks bersisian merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Oke, misal kita punya graf dengan 4 simpul dan 6 sisi. Nah, cara menentukan matriks bersisiannya adalah yang pertama kita tulis juga kayak tadi. Kalau matriks bersisian itu baris menunjukkan simpul dan kolom menunjukkan label sisi. Nah, berarti kita tulis karena simpulnya ada 4, maka kita tulis di sini 4. Kemudian kolomnya menunjukkan label sisi. Ini sisinya ada 6, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita lihat 1E1. 1E1 itu bersisian karena ini E1-nya itu berada pada simpul 1. Berarti ini nilainya 1. Kemudian 1E2. 1E2 itu juga bernilai 1. Karena sisi E2 ini itu bersisian dengan simpul 1. Kemudian 1E3, kita lihat 1E3. E3 tidak bersisian dengan simpul 1, maka nilainya 0. Selanjutnya 1E4. 1E4 ini bersisian, maka nilainya 1. 1E5 tidak bersisian, maka nilainya 0. 1E6. 1E6 ini nilainya 0. Selanjutnya 2E1. 2E1 ini nilainya 1. Kemudian 2E2 nilainya juga 1. 2E3. 2E3 ini bersisian ya teman-teman, kalau seperti ini namanya 1. Kemudian 2E4. 2E4 nya di sini berarti tidak bersisian, nilainya 0. Selanjutnya 2E5. 2E5 tidak bersisian, nilainya 0. 2E6 nilainya 0. 3E1. 3E1 itu nilainya 0. 3E2. 3E2 juga nilainya 0. 3E3. 3E3 nilainya 1. Saya percepat ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk matriks bersisian dari graf yang mempunyai 4 simpul dan 6 label sisi. Maka benar apabila AIJ bernilai 1 jika I dan J itu bersisian. Nah, dan AIJ bernilai 0 jika I dan J tidak
persisian. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Maulida Hidayati. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan adalah bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf. Simpul-simpul yang dihubungkan ini disebut simpul yang saling terkait. Berdasarkan arahnya, graf dibedakan menjadi dua, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Kita langsung masuk ke contoh. Graf tak berarah itu yang simpulnya tidak memiliki arah, seperti ini ya teman-teman. Kita memiliki simpul 1, 2, 3, dan 4. Simpul 1 ini terhubung langsung dengan simpul 2 dan 3. Jadi simpul 1 memiliki simpul tetangga 2, yaitu simpul 2 dan 3. Contoh kedua, simpul 2 terhubung langsung dengan simpul 1, simpul 3, dan simpul 4. Oleh karena itu, simpul 2 memiliki simpul tetangga 3, yaitu 1, 3, dan 4. Graf yang kedua yaitu graf berarah. Graf berarah itu simpulnya memiliki arah dan ditandai dengan gambar panah. Gambar panahnya itu seperti ini. Simpul 1 terhubung dengan simpul 2 dan 3. Akan tetapi simpul 1 hanya memiliki arah ke simpul 2. Nih, simpulnya yang ini. Arah ke simpul 2. Jadi simpul 1 hanya memiliki satu simpul tetangga, yaitu simpul 2. Sekian presentasi dari